Oke, setting untuk Mac VLAN di Portainer, simak videonya ya. Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Lama tidak upload ya, mohon maaf karena saya di sekolah sibuk ANBK ya sekarang. Jadi asesmen nasional bersama sesi 1 dan sesi 2 itu 2 hari ya. Kebetulan untuk pengawasnya itu ditukar ya saya. Sekaligus saya juga proses untuk PPG ya sekarang. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting Mac VLAN di Portainer ya aslinya. Nah, untuk yang CasaOS ini masih belum nemu solusinya ya. Karena saya baca-baca di dokumentasinya sebelumnya, yaitu setiap kontainer atau setiap app yang ada di CasaOS ini itu sudah terkonfigurasi untuk networknya ya biasanya. Jadi pada saat instalasi itu terjadi error seperti ini ya. Tadi sudah saya coba, ternyata errornya sama ya seperti ini. Installing the Lakeful Antonio, errornya aja sama ya, intinya network Mac VLAN-nya itu error ya pada saat assign IP address ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang atau cara konfigurasi Mac VLAN di Portainer ya. Mungkin teman-teman jika ingin running stack dan lain-lain silahkan masuk di Portainernya ya. Jika teman-teman di CasaOS install Portainer, teman-teman cukup klik saja, nanti akan terbuka Portainernya seperti ini. Nah, setelah masuk, nah ini dia ada update ya, biarkan saja. Nah, yang pertama yaitu teman-teman siapkan home servernya terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin siapkan atau belum, silahkan tonton video di kanan atas atau di playlist di bawah. Teman-teman juga bisa cari di channel ini tentang home lab dari nol, atau mungkin butuh inspirasi tentang mini PC ya, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu teman-teman setelah masuk di Portainernya seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik yang telah ada, yaitu punya saya dengan nama lokal. Nah, di sini live tulisannya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, untuk set konfigurasi pertama yaitu di MikroTik atau di router teman-teman, pastikan untuk IP address. Nah, itu sudah ada ya. Kebetulan di saya itu saya pakai bridge dengan IP 88.1/24 ya, seperti itu. Kemudian untuk IP poolnya di MikroTik biasanya teman-teman set ya. Semisal ada beberapa pool yang memang khusus untuk klien-klien baru dan lain-lain, silahkan konfigurasi ya, seperti itu. Kebetulan punya saya poolnya saya batasi dari 192.168.88.21 sampai 192.168.88.1.128 ya, seperti itu. Kemudian setelah konfigurasi di router teman-teman selesai, pastikan untuk instalasi Portainernya itu sukses. Jika teman-teman bingung, silahkan tonton video di kanan atas atau akan saya tampilkan di video ini ya, di channel ini, untuk instalasi Portainer di CasaOS ya, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama yaitu masuk di network ya. Jika teman-teman sudah ada CasaOS di dalam server teman-teman atau di hostnya, mungkin teman-teman akan bingung kenapa ini banyak ya. Ini ada beberapa IP assign dari Docker container yang ada di CasaOS-nya ya, seperti itu, seperti Trillium, kemudian Excalidraw. Teman-teman bisa lihat di sini ada Excalidraw. Kita hiraukan saja, kita biarkan. Nah, jadi yang pertama setelah masuk network ini yaitu add network terlebih dahulu. Nah, pastikan untuk networknya teman-teman jalan di lokal, kemudian host untuk CasaOS-nya itu atau untuk Portainernya ini tuh sudah dapat IP address dari router utama atau router yang teman-teman gunakan. Nah, setelah teman-teman create network atau tambah create network, pastikan kasih nama ya, name. Nah, di sini kebetulan sudah ada listnya, saya simpan sebelumnya aslinya ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Nah, saya kasih nama Mac VLAN saja. Kemudian untuk drivernya di sini kita akan gunakan Mac VLAN. Nah, setelah Mac VLAN ini selesai, nah ini sudah di driver sudah ditambah, kemudian di parent network ya. Bang, bagaimana cara cari parent network saya? Teman-teman masuk ke hostnya terlebih dahulu. Kalau saya biasanya pakai SSH atau masuk ke server teman-teman, kita login sebagai root, kemudian passwordnya masukkan. Kayaknya salah ya, oh enggak benar. Nah, jadi teman-teman cukup ketik atau jalankan perintah IPA saja atau IP address. Nah, di sini banyak ya untuk virtual interface-nya, saya biarkan saja. Nah, di sini ada virtual interface yang pertama yaitu loopback atau low. Ini biarkan. Nah, untuk koneksi atau adapter atau di server biasanya itu namanya ENP S0 atau mungkin ETH ya biasanya. Nah, ini sesuaikan dengan
LAN yang akan terkoneksi ke router teman-teman. Nah, punya saya itu di INP 1S0 itu dengan IP 192.168.88.2 ya. Karena untuk IP ini sudah saya assign atau sudah saya terdaftarkan di Mikrotik agar pada saat akses KSOS itu tidak berubah ya, seperti itu. Nah, pastikan subnet telah sesuai dengan subnet yang teman-teman butuhkan ya, seperti itu. Ini subnetnya saya 192.168.88.2. Kita copy saja ENPS 0-nya ini. Nah, ini. Nah, setelah teman-teman copy, kemudian teman-teman masukkan di parent network card ya, tinggal klik. Nah, kebetulan punya saya ada sebelum paste, tidak masalah. Jadi sesuaikan. Nah, kemudian di sini untuk subnet, pastikan isi subnet dari IP address router teman-teman. Saya gunakan 192.168.88.0/24 ya. Karena saya pakai 24 atau /24 subnetnya. Jadi silahkan sesuaikan dengan network lokal teman-teman. Nah, kemudian di gateway, nah karena saya gateway-nya itu 188.1, jadi saya sesuaikan 192.168.88.1. Nah, yang terpenting yaitu di sini juga di IP range. Nah, jika teman-teman ingin memisahkan agar tidak sama, atau mungkin seperti saya di sini ada beberapa host yang telah statik ya, jadi biar tidak mengganggu ini, jadi teman-teman cukup IP range-nya ini sesuaikan. Nah, di sini saya pakai dari IP subnet kalkulator dari site 24x7 atau 24x7. Nah, di sini kebetulan contoh semisal punya saya itu dari 192.168.88.0/24. Kemudian di sini teman-teman untuk hostnya mau diisi berapa jumlahnya, contoh semisal 16 klien itu sudah cukup, berarti dari 17 sampai 30, atau mungkin seperti saya di 32 subnet dengan 32 host, kemudian untuk subnetnya itu 8 ya, seperti itu. Nah, ini bisa sesuaikan. Nah, berhubung karena saya sudah ada di queue, nah ini sampai IP tertentu itu sudah di limit, jadi saya sesuaikan saja, saya ambil yang /64. Nanti pada saat Docker atau app Docker Compose teman-teman jalankan, itu nanti akan dapat IP address di bawah ini ya, dari 65 sampai 94 ya, seperti itu. Nah, kita pakai yang ini saja. Kemudian kita masuk di portainer lokalnya tadi, kita paste saja di sini. Kemudian jangan lupa ini karena /27 ya, di sini lihat bahwasanya untuk subnet dari address block ini yaitu /27 jika 32 subnet atau 32 host, seperti itu. Di bawah network address block dari 88.0/24 ya. Kita pakai /27. Nah, ini dia sudah ada. Nah, kemudian setelah konfigurasi ini selesai ya, pastikan teman-teman create network. Nah, setelah create networknya ini selesai, nah langkah selanjutnya yaitu membuat adapter agar portainer atau agar aplikasi yang teman-teman running atau Docker Compose yang running itu mendapat IP address secara otomatis dari McVLAN ini. Nah, caranya cukup mudah teman-teman, tinggal tambah add network lagi. Kemudian di sini kasih nama semisal LAN atau LAN Docker boleh. Nah, kemudian drivernya karena kita sudah buat tadi, ini kita masukkan saja di McVLAN. Nah, setelah ini McVLAN tadi, kemudian di menu configuration, karena tadi kita konfigurasi untuk McVLAN-nya, sekarang untuk creation-nya ya. Tinggal klik creation saja. Nah, pastikan untuk configuration-nya ini pilih McVLAN ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada enable manual container attachment. Nah, jadi nanti dia akan otomatis agar dapat DHCP gampangannya dari range yang telah kita tentukan tadi, yaitu di 192.168.88.64/27. nanti akan dapat IP address di bawahnya ini ya, seperti itu. Nah, setelah ini di konfigurasi, kemudian ini di enable, pastikan di sini create network. Nah, setelah create network ini selesai, kita akan coba apakah bisa running template atau dan lain-lain di portainer kita agar IP address tidak sama dengan IP address KSOS. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya IP address KSOS saya itu 192.168.88.2 9x4 atau quad 9 ya, portnya ya, seperti itu.
Nah, kita masuk saja di templates, kita cari. Nah, di sini kebetulan ada Nginx. Nah, jadi kita running saja Nginx, kita klik. Nah, kemudian untuk name-nya semisal Nginx seperti ini. 2 boleh, enggak apa-apa, monggo. Nah, kemudian di bagian network ini diisi untuk LAN-nya ya. Nah, setelah ini diisi, kemudian kita deploy saja kontainernya, kita tunggu. Saya ambil yang tercepat saja karena sebelumnya itu menggunakan Pi-hole dan lain-lainnya, silahkan itu sesuaikan. Nah, setelah running, nah pastikan di sini teman-teman klik untuk kontainernya di bagian tab kontainer. Nah, ini ada Nginx. Nah, kemudian teman-teman cek saja di bawah dapat IP address berapa ya. Nah, di sini dapat gateway 192.168.88.1. Nah, kemudian di sini ada IP addressnya 192.168.88.64. Kita coba buka, kita copy, kemudian kita buka private window apakah running. Nah, kita paste saja. Nah, telah masuk ya atau running untuk IP address dari kontainer menggunakan mat VLAN-nya. Teman-teman bisa sesuaikan, mungkin ada beberapa kasus atau studi project yang butuh atau terkadang harus IP addressnya beda namun portnya itu sama ya. Contoh semisal mau running AdGuard DNS di template ini ya, teman-teman tinggal cari saja. Di sini ada semisal blocking, kita cari dulu blocking. Tidak ada. Atau mungkin CMS seperti ini, mau pakai mana, mau pakai WordPress semisal seperti itu boleh ya teman-teman, tinggal isikan semisal WP mencoba seperti itu. Habis itu database passwordnya silahkan isi semisal apa gitu. Nah, habis itu teman-teman konfigurasi untuk networknya saja ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja tutorial kali ini. Nah, karena kita sudah running untuk Mac VLAN-nya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman kalian. Terima kasih untuk abang yang telah memberikan super thanks dan juga donasi di Saweria, karena donasi teman-teman saya simpan atau tips dari teman-teman saya simpan untuk upgrade mini PC saya di server home dari Dell YSN 03D. Mungkin akan saya upgrade ke yang lebih bagus ya, agar bisa tutorial kayak Proxmox dan lain-lainnya. Oh iya, untuk Proxmox mungkin masih menyusul ya, karena lagi ada kesibukan saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.